Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kalian semua harus tetap semangat untuk thalabul ilmi walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh karena memang pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, ya, jaga kesehatan, makan, minum, olahraga, istirahat yang teratur. Oke anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita perdalam, yakni tentang keistimewaan Al-Quran. Namun sebelumnya, mari kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, semoga dengan diawali baca basmalah, kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini walaupun pembelajaran jarak jauh, semoga tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, seperti tadi di awal Bapak sampaikan bahwasanya materi pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan tentang keistimewaan Al-Quran. Adapun tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah supaya kalian memahami, mengerti tentang Al-Quran. Apa itu arti Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, supaya kalian memahami sejarah turunnya Al-Quran, di mana tempat turunnya Al-Quran, kapan Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga, supaya kalian memahami dalil kebenaran Al-Quran, di surat apa, ayat berapa tentang dalil kebenaran adanya Al-Quran. Berikutnya, tujuannya adalah supaya kalian memahami, mengetahui keistimewaan Al-Quran. Apa saja sih istimewanya Al-Quran? Kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Quran, apa saja keistimewaannya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Oke, anak-anakku semuanya, kalian sudah mendengarkan? Kira-kira itu bacaan apa ya? Bacaan puisi? Apakah bacaan novel? Atau bacaan apa? Oh iya betul, ya itu adalah bacaan dari Al-Quranul Karim. Ya, bacaan dari surat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Yaitu adalah bacaan ayat suci Al-Quran. Ya. Gimana perasaannya anak-anakku kalian mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama-sama? Bagaimana perasaan kalian? Ada rasa apa kalian mendengarkan bacaan ayat Al-Quran? Ya betul, perasaan tenang, perasaan damai, ya, perasaan yang menyejukkan. Nah itu ya perasaan-perasaan yang kalian rasakan, tenang, damai, menyejukkan, itu termasuk salah satu dari istimewanya Al-Quran. Namun bukan hanya itu, ada lagi istimewa-istimewa Al-Quran yang lainnya yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Oke, kembali ke materi ya tentang Al-Quran. Ya, anak-anakku siapa yang tahu apa sih Al-Quran itu?
yang sering kalian baca, yang sering kalian pegang, kalian buka, kalian baca, apalagi kalau di bulan Ramadan kalian tadarus dengan sendirian, dengan berjamaah dan sebagainya. Apa sih Al-Quran itu? Kalian tahu bentuknya Al-Quran? Pasti tahu ya. Kalau tidak tahu ya berarti keterlaluan. Al-Quran banyak sekarang ya. Oke, itu apa itu Al-Quran? Yang kamu tahu apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran itu ya secara bahasa ya, Al-Quran secara bahasa itu artinya bacaan yang dibaca, itu secara bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu artinya adalah bacaan ya, artinya apa? Ada yang membaca, ada yang dibaca, itu Al-Quran. Nah, secara istilah Al-Quran itu adalah sekumpulan wahyu, sekumpulan firman Allah ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya. Dari Allah turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Untuk apa Al-Quran? Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup. Petunjuk hidup seluruh umat manusia, wabil khusus untuk umat Islam. Itu di antara tujuan Al-Quran turunkan adalah sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, wabil khusus untuk umat Islam. Nah, itu pengertian Al-Quran. Jadi secara bahasa Al-Quran itu berarti bacaan. Secara istilah Al-Quran adalah sekumpulan wahyu Allah, sekumpulan firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya, melalui malaikat Jibril. Adapun Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, pedoman, pegangan hidup umat manusia, wabil khususnya untuk umat Islam. Ya, itu pengertian Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana perjalanannya? Apakah Al-Quran menurunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah terlebih dahulu menitipkan kepada seseorang baru ke Nabi Muhammad, atau bagaimana prosesnya? Prosesnya turunnya Al-Quran ya, itu kepada Nabi Muhammad ini berarti berkaitan dengan waktu. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun Nabi Muhammad menerima Al-Quran ya. Kalau dilihat dari sejarah ya, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini waktu yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, dan waktu yang cukup lama Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat perjalanan turunnya Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, berarti sudah otomatis berarti Al-Quran turun berangsur-angsur, tidak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur turunnya Al-Quran. Ini pasti punya maksud dan tujuan Allah menurunkan kitab secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selama itu, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, bagaimana caranya malaikat Jibril sebagai ya yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan, menjadi perantara Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad? Bagaimana caranya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad? Kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril adalah makhluk gaib.
makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Sedangkan Nabi Muhammad manusia, ya, yang punya panca indera. Ini bagaimana malaikat Jibril, ya, caranya supaya Al-Quran ini sampai kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril langsung memberikan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad, langsung ke dalam kolbu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW seketika itu merasakan bahwasannya firman wahyu Allah sudah ada di dalam hatinya. Dan seketika itu pula Nabi Muhammad langsung menghafal dan hafal wahyu dan firman Allah tersebut. Itu cara yang pertama, ya, sungguh luar biasa kan, langsung masuk ke dalam qalbu Nabi Muhammad. Cara yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu dengan cara menemui Nabi Muhammad, mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya seorang laki-laki. Berarti di sini malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad dalam wujud seorang laki-laki, dan Nabi Muhammad pun melihat laki-laki tersebut, yaitu perwujudan dari malaikat Jibril. Berarti di situ ada tatap muka, ada memberi, ada menerima. Malaikat Jibril memberi wahyu, Nabi Muhammad menerima wahyu. Ada kontak langsung, ada ijab qabul langsung. Dan seketika itu pula Nabi Muhammad pun langsung hafal apa yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, langsung hafal. Beda dengan kita manusia biasa, ya kan? Satu ayat, dua ayat, satu surat itu butuh waktu yang lama untuk menghafal Quran. Coba dilatih tiap waktu, pagi, siang, sore, diulang-ulang. Itu kita manusia biasa. Kalau Muhammad seorang rasul, dia cerdas. Beliau cerdas. Makanya apa? Ketika malaikat Jibril memberikan wahyu seketika, secepat waktu, tapi dengan seketika pula Nabi Muhammad langsung menghafal. Langsung hafal ayat itu, firman itu, wahyu itu, langsung hafal. Itu adalah cara yang kedua, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai seorang laki-laki, menjumpai Nabi Muhammad. Di situ berarti Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu, bertatap muka, ada serah terima, ada ijab qabul. Itu cara yang kedua, mewujudkan, menampakkan wujudnya malaikat Jibril dengan wujud seorang laki-laki. Cara yang ketiga, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu datang dengan seperti suara yang sangat keras, gemerincing lonceng yang sangat keras. Sampai Nabi Muhammad merasakan bahwasanya turunnya wahyu dengan cara seperti ini adalah cara yang paling berat, cara yang paling gemeter. Takut Nabi Muhammad sampai bergemetar, berkeringat. Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara seperti ini adalah cara yang paling berat yang dirasakan oleh Muhammad SAW ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril yang datang dengan begitu keras, kencang, seperti gemerincing lonceng yang kena angin terus kencang sekali sampai merinding. Nabi Muhammad menerima. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara malaikat Jibril menampakkan wujudnya dengan wujud yang asli, wujud yang sesungguhnya malaikat Jibril. Di sini pun berarti apa? Ada tatap muka, ada perjumpaan antara malaikat Jibril dan Muhammad, ada memberi dan menerima wahyu. Namun di sini malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Bagaimana bentuknya malaikat Jibril? Kata
keterangan, ada salah satu keterangan, ada sejarah bahwa malaikat Jibril itu memiliki sayapnya sangat luas. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya itu ya. Jadi ada 4 cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang pertama dengan cara malaikat Jibril memasukkan wahyu firman Allah tersebut langsung dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua dengan cara malaikat Jibril menampakkan wujudnya dengan seorang laki-laki. Yang ketiga dengan cara malaikat Jibril seperti datang dengan gemerincing lonceng yang sangat keras yang terus menerus. Yang keempat malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu 4 cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Adapun lamanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu adalah berkaitan dengan kapan, ya, berapa lama, bagaimana caranya, itu. Ya. Adalah di mana dan kapan Al-Quran diturunkan. Di mana dan kapan Al-Quran diturunkan? Di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran? Kapan Nabi Muhammad menerima Al-Quran? Silakan anak-anak, ada yang tahu di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran dan kapan Nabi Muhammad menerima Al-Quran? Yuk, siapa yang tahu silakan. Yang barangkali sudah pernah mendengar pengajian, mendengar majelis-majelis, ya, majelis ilmu. Silakan, ada yang tahu, ada yang mencatat, ada yang ingat kapan dan di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Oh ya betul ya, Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu di Gua Hiro. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu itu di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana sih letaknya? Di negara mana Gua Hiro itu? Oh ya betul ya, Gua Hiro itu berada di kota Mekah. Jadi di mana Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima firman, menerima Al-Quran, itu adalah Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril itu berada ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, itu di kota Mekah. Di mana lagi selain kota Mekah Nabi Muhammad menerima Al-Quran, menerima wahyu firman Allah? Ayo, di mana? Apakah di Mesir ataukah di Gunung Jati? Wah, ya, di mana? Ini menunjukkan tempat di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran wahyu. Selain di Mekah, ya. Dan kapan waktunya? Oke, ya, anak-anakku, ya, betul tadi yang disampaikan oleh teman kalian bahwasanya Al-Quran turun di Mekah. Ya, ternyata anak-anakku Al-Quran turun bukan hanya di kota Mekah, Al-Quran ternyata turun juga di kota Madinah. Ada 2 tempat, 2 kota Nabi Muhammad menerima wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di Mekah, yang kedua adalah di Madinah. Di Mekah ini berarti Nabi Muhammad waktu berada di Mekah, ya, ketika berdakwah di Mekah. Yang kedua di Madinah, berarti setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah dan berdiam diri di Madinah, bertempat tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 tempat Allah menurunkan wahyu firman-Nya melalui malaikat Jibril. Yang pertama adalah kota Mekah, yang kedua kota Madinah. Di kota Mekah, di kota Madinah ini semuanya itu waktunya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat firman wahyu Allah yang turun di Mekah itu disebutnya ayat-ayat Makkiyah. Firman Allah, wahyu Allah yang turun di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madinah. Jadi ada ayat Mekah, ada ayat Madinah. Karena Nabi Muhammad menerima di 2 tempat itu, di Mekah dan di Madinah. Betul, ya. Selanjutnya kapan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ini waktu, ya, kapan waktunya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu membagi 3 tahap sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Quran itu
lengkap dari awal sampai akhir Allah turunkan terlebih dahulu ke Lauhul Mahfuz. Allah taruh itu Al-Quran, firman Allah, wahyu Allah komplit full ya. Itu diturunkan, ditempatkan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tempat tersimpannya kodo dan qadar manusia. Tuh. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan lagi Al-Quran sebanyak 30 juz itu di Baitul Izzah. Baitul Izzah, tempat kemuliaan, tempat keagungan. Baitul Izzah. Setelah itu baru Nabi Muhammad turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu di Gua Hiro, yang tepatnya tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan ayat firman Allah, wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu wahyu pertama yang Nabi Muhammad terima di Gua Hiro, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. 17 Ramadan. Ya. Jadi ada 3 tahapan Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama Allah turunkan dulu di Lauhul Mahfuz, terus turunkan lagi pada Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dimulai dari 17 Ramadan. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur di Mekah, di Madinah, terus di Mekah, terus sampai dekat di Madinah pun sama. Itu adalah tahapan-tahapan Allah menurunkan Al-Quran. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Yang belum paham silakan boleh bertanya tentang di mana, kapan, bagaimana caranya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Selanjutnya, bukti atau dalil kebenaran Al-Quran. Ya, tentunya kita hidup ketika kita menerima kabar, menerima informasi, ya, untuk meyakinkan diri kita tentang informasi itu, berita itu, kebenarannya atau kebohongannya, maka perlu yang namanya bukti, perlu yang namanya dalil. Jadi kita ketika menerima informasi tidak menerka-nerka, tidak mengarang-arang, tapi benar ada buktinya. Begitupun Al-Quran, itu ada buktinya, ada dalil kebenarannya tentang adanya Al-Quran, tentang kehebatan Al-Quran, tentang keistimewaan Al-Quran, itu ada dalil kebenarannya. Kebenaran Al-Quran yang Allah kisahkan, yang Allah mantapkan peristiwanya itu ada di dalam Al-Quran, itu surat At-Tur ayat 34, ada surat Yunus ayat 38, dan surat Al-Baqarah ayat 23. Itu adalah kebenaran adanya Al-Quran. Dari ketiga surat itu ya secara jelas bahwasanya Allah menantang, silahkan wahai orang-orang kafir Quraisy untuk membuat tandingan kalimat-kalimat seperti Al-Quran. Dan ternyata tidak ada satupun yang mampu menandingi ya Al-Quran dari segi bahasanya, dari segi ucapannya dan sebagainya. Karena Al-Quran adalah firman Allah, wahyu Allah, Tuhan, bukan dari manusia. Itu Al-Quran ya, itu dalil kebenaran Al-Quran. Ada di surat At-Tur ayat 34, surat Yunus ayat 38, dan surat Al-Baqarah ayat 23 ya, itu kebenaran adanya Al-Quran. Selanjutnya, setelah kalian paham pengertian Al-Quran, di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran, kapan Nabi Muhammad menerima Al-Quran, bagaimana cara malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, dan kebenaran adanya Al-Quran, berikutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Apa sih istimewanya Al-Quran? Kitab suci Nabi Muhammad SAW, apa istimewanya Al-Quran? Ya,
Tadi di awal kalian sudah mendengarkan, anak-anakku ya, mendengarkan tilawah bacaan Al-Quran ya, dibaca sampai 2 ayat itu, dan kalian merasakan ketenangan, merasakan kesejukan, merasakan kedamaian. Perasaan-perasaan itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran ya. Salah satu keistimewaan adalah orang yang mendengarkan, orang yang membaca itu merasakan kedamaian, merasakan ketenangan, kesejukan. Itulah salah satu istimewa Al-Quran. Adapun istimewa Al-Quran yang lainnya, yang pertama adalah Al-Quran terjaga keasliannya. Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran terjaga keasliannya. Kalau kita lihat sejarah, Al-Quran diturunkan itu sekitar 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sebentar. Sudah lama sekali. Tapi sampai hari ini, ya, isinya tidak pernah berubah. Isinya tidak pernah hilang 1 ayat, 2 ayat, ataupun bertambah 1 ayat, 2 ayat, tidak. Tapi masih utuh, terjaga keasliannya, terjaga kemurniannya. Ini Al-Quran, kitab suci Al-Quran, terjaga padahal udah 1400 tahun yang lalu ya. Sudah waktu yang sangat lama, generasi yang sudah berbeda-beda, tapi Al-Quran tidak pernah berubah, masih utuh, masih asli, tidak ada campur tangan manusia. Beda sama kitab suci yang lain, Injil, Zabur, Taurat, itu sudah tidak murni lagi ajarannya, karena di dalamnya sudah banyak campur tangan manusia, sudah banyak keinginan manusia, sudah banyak dirubah oleh manusia. Artinya apa? Kalaupun ada kitab Zabur, kitab Injil, Taurat yang ada pada saat ini, itu isinya sudah berubah, berbeda dengan Al-Quran Nurul Karim ya. Ini masih asli, masih terjaga isinya, baik yang di Indonesia, di Malaysia, di Eropa, di Amerika, di Afrika, semuanya sama, masih asli. Itu adalah keistimewaan Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran pemberi syafaat ya. Al-Quran pemberi syafaat untuk siapa? Yaitu untuk yang membacanya, yang menghafalkannya, dan yang mengamalkannya. Itu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir ya. Jadi kalian harus semangat untuk membaca Al-Quran supaya kalian menjadi calon mendapatkan syafaat dari Al-Quran dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istimewanya Al-Quran adalah terdapat atau terkandung informasi yang kebenarannya sangat valid, membawa kebenaran. Al-Quran membawa kebenaran. Tidak ada satupun informasi ya, zaman lalu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, yang datang dari Al-Quran, semuanya adalah kebenaran. Tidak ada bohong sedikit pun, tidak ada palsu satupun, semuanya tentang kebenaran. Buktinya mana kebenaran? Bisa kalian lihat, kalian baca, kalian cari kisah-kisah mu'alaf yang masuk Islam. Itu banyak di antara mereka yang masuk Islam itu karena mempelajari, mengkaji Al-Quran, di mana mereka mendapatkan kebenaran tentang informasi apapun, sehingga mereka dengan ikhlas, dengan ridho, tanpa paksaan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang keempat, istimewanya Al-Quran adalah Al-Quran mudah dihafalkan. Mudah dihafalkan Al-Quran. Kalau memang memiliki niat yang sungguh-sungguh, yang mantap, kerja keras, itu akan mudah dihafalkan. Walaupun Al-Quran memakai bahasa Arab, orang Indonesia bisa menghafalkan, orang Itali bisa menghafalkan, orang Amerika bisa menghafalkan. Apalagi orang Arabnya sudah pasti jelas bisa menghafal Al-Quran. Kita orang Indonesia saja bisa menghafal Al-Quran, apalagi orang Arabnya sudah pasti itu menghafal Al-Quran. Nah, itu adalah apa? Itu suatu keistimewaan Al-Quran ya. Jadi mudah untuk dihafalkan. Beda sama kitab yang lain. Injil Jakarta sama Injil Aceh itu beda. Injil Jakarta dengan Injil Bandung itu beda. Injil Jakarta dengan Injil Amerika itu beda. Susah untuk dihafalkan. Tapi kalau Al-Quran semuanya sama, jadi mudah untuk dihafalkan dan sama hafalannya. Baik orang Indonesia, orang Eropa, Amerika, orang Afrika sama. Gak ada yang berubah. Pakainya bahasa Arab semua.
Nah, itu adalah termasuk istimewanya Al-Quran, mudah dihafalkan bagi siapapun yang mau menghafal, siapapun yang mau membaca dengan niat ikhlas bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Oke anak-anakku, itu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang keistimewaan Al-Quran. Ya, oke, ada pertanyaan? Kasih waktu sama Bapak 5 menit. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya dari laki-laki perempuan. Ya, kalau ada pertanyaan, ini ada soal untuk pendalaman materi kalian untuk persiapan nanti di ujian ulangan harian. Ya, yang pertama, apakah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah? Yang kedua, apakah yang disebut dengan ayat-ayat Madinah? Yang ketiga, coba sebutkan surat dan ayat berapa, surat dan ayat berapa, awal dan akhir firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalian pelajari itu soalnya, kalian jawab soalnya untuk pendalaman kalian memahami tentang Al-Quran. Insya Allah ada manfaatnya. Ya, itu. Oke, sampai sini ya. Ini ada video ya buat kalian, video motivasi Al-Quran. Kalian simak, kalian perhatikan, kalian dengarkan sebagai salah satu kesimpulan materi pada kesempatan kali ini. Ketika rasa lelah itu datang, membawa kegundahan hati dan pikiran, saat itulah rasa cintaku mulai tumbuh. Aku ingat bahwa hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan yang mempunyai tujuan. Karena itu aku mempunyai pedoman. Pedomanku ialah Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik pedoman hidup. Tidak ada keraguan baginya. Darinya aku mengerti arti kehidupan, ketenangan, kebahagiaan hati dan pikiran. Seberat apapun bebanku, seakan hilang sekejap saja. Maka dari itu, aku berusaha untuk bisa selalu bersamanya. Walaupun lelahku begitu luar biasa, aku tak peduli. Aku korbankan semuanya agar bisa selalu bersamanya. Dosa yang kian hari kian meningkat, tapi Allah Maha Pengampun. Dan sebagai hamba yang penuh dosa, aku berusaha untuk mendapatkan ampunannya. Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu terasa indah menggetarkan hati. Saat kau lantunkan dengan nada tartil, dengan makhraj hurufmu yang begitu fasih, juga hafalanmu yang begitu mengesankan hati. Pelajarilah Al-Quran karena Allah. Cintailah Al-Quran karena Allah. Dan hafalkanlah Al-Quran juga karena Allah. Sebab kenapa? Karena Dia yang mengizinkanmu mampu membaca Al-Quran. Karena Dia yang mengizinkanmu mampu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, serta menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Itulah mengapa aku mencintainya, seakan tak mau berpisah, walaupun hanya sehari saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an pada hari ini? Jika sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jika belum, mari muhasabah diri kita masing-masing. Kenapa sampai saat sekarang ini kita masih lalai, kita masih belum membaca Al-Qur'an? Untuk kita para pemuda, mari kita mencintai Al-Qur'an. Mari kita belajar memaknai Al-Quran dan belajar mengamalkan Al-Quran. Mari sama-sama kita mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, itulah ya video motivasi ya tentang Al-Quran. Jadi tetap semangat untuk baca Quran, menghafal Quran, karena manfaatnya, keuntungannya akan kita terima di dunia sampai akhirat. Istimewanya Al-Quran. Yang terakhir, Bapak juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan untuk kalian tetap jaga kesehatan, ya, protokol kesehatan yang kalian tetap jaga, makan, minum, olahraga, minum vitamin dan sebagainya. Kamu harus tetap jaga semua itu karena pandemi belum berakhir. Semoga pandemi segera berakhir, kita normal lagi, belajar tatap muka lagi seperti biasanya. Oke, itu saja dari Bapak yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata, salah penyampaian dan sebagainya. Ya, tutup baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan majelis subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.